Jadi kenapa orang menganggap harta haram itu lebih banyak, lebih dominan dibanding yang halal? Karena asumsinya tiga. Yang pertama, pelaku zalim sudah lebih banyak. Yang kedua, perilaku zalim, transaksi riba dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu ini paling khayal, ini paling mengada-ngada. Gini, jadi harta itu kan tiga sumbernya. Pertama, tambang, dia ditambang dari dieksplorasi dari perut bumi, tambang kira-kira ini. Yang kedua dari tumbuhan, yang ketiga dari jiwa. Ini soal harta ya, bukan soal sumber makanan. Kalau sumber makanan manusia ya hanya dua, hewani sama nabati saja. Tapi kalau bicara harta, sumbernya tiga. Yang ketiga adalah apa? Nah, namanya hewan dan tumbuhan itu dia ada dari proses melahirkan, berketurunan. Kita misalnya kambing kita hitung setahun mana siji. Maka ini kalau kita hubungkan zaman sekarang, sebenarnya Imam Ghazali ini dihubungkan sampai ke zaman dia ini ada mbok, ada ibu sebanyak kurang lebih 500. Zaman Nabi sampai zaman Imam Ghazali ada 500 ibu. Nah 500 mbok-mbokan sendiri mana ini 500 generasi kambing ini layak atau layak itu aniatro di asal negara tersebut pasti ini generasi satu garis generasi ini pasti ada yang kena kedoliman. Satu saja kena kedoliman terus anaknya kan terus turunannya kan terus rusak. Misalnya digasap gitu ya, gasap, colong, atau transaksinya rusak, misalnya tidak Indonesia. Ini berarti yang keturunannya kan rusak semua. Satu. Yang kedua, tumbuhan baik biji-bijian maupun buah-buahan. Sampai ke Kanjeng Nabi ada generasi tidak 500 juga misalnya, satu garis generasi. Jadi sejak zaman Nabi sampai sejak saiki zaman Imam Ghazali itu butuh 500 generasi misalnya. Kalau ada satu saja yang terkena status haram, kan turunannya dari haram. Sekarang ini maksudnya dasarnya tadi ya, dasarnya bahwa yang tersebar itu sudah banyak yang haram, ya karena harta tidak itu tadi sudah hewan sudah, tumbuhan sudah, yang sekarang tambang. Tambang itu tidak berketurunan, tidak beranak pinak, sebagaimana tumbuhan dan hewan. Dia itu digali dari tanah berarti bisa ala sabil tidak. Jadi dia tanpa keturunan, dia dihasilkan dari awal semula. Nah yang banyak tambang itu emas dan perak, dijadikan uang dinar dan uang. Nah uang ini namanya uang emas dinar, uang perak dirham, itu kan dicetak di pabrik percetakan. Nah pengelolanya ini orang-orang zalim. Penguasanya yang punya otoritas mencetak uang ini orang-orang zalim. Dia itu ya, ketika proses eksplorasi tambang dilakukan secara zalim, melarang rakyat untuk ikut eksplorasi. Kalau mau eksplorasi dimonopoli oleh negara. Terus orang-orang miskin
dipekerjakan secara berat, tidak diupah atau sedikit. Maka kalau orang melihat apa istilahnya proses penanggangan jika menjadi mata uang, menjadi uang berat, itu penuh dengan kezaliman, angkatan rusak, gosok, penganiayaan. Berarti dia wis haram kafir. Barang duit metu pabrik percetakan uang itu dilakukan transaksi haram, Pak. Wis pokoknya saiki kesimpulannya data halal itu tinggal satu hewan tumbuhan di hutan sama suka rumput di gunung-gunung gitu. Atau kayu di gunung itu. Nah, yang halal tinggal itu. Tapi apa orang mau makan rumput, makan kayu kan tidak. Kayunya ini yang terbukti halal tinggal itu orang kalau mau kan ditukar dulu dengan beras, dengan daging. Nah ini berarti dia menukar harta halal diizinkan dengan barang haram. Nah kan haram kabeh. Mulane saiki wis sing haram luwih akeh. Baik dari aspek harta berupa hewani, berupa nabati maupun dari tambah itu haram. Itu sehingga kemudian dia menganggap yang haram lebih banyak daripada yang halal. Apa jawabannya Imam Ghazali? Anna hadhihi al-ghaba la tabsa min kadratil haram makruh. Iki ora nek sing akeh dengan penjelasanmu seperti itu. Ini bukan campur halal sama haram. Ini tidak. Ini itu ta'arudul asli wa dzahir. Ini bukan percampuran. Memandang kasus yang bermulaikan tadi, ada hewan zaman Nabi sampai saat ini, orang siji saja sing haram kasus suka maka keturunannya adalah ini itu teorinya bukan bercampuran antara halal tak terhingga dengan haram tak terhingga. Tidak. Ini kalau yang kamu terangkan itu perspektifnya, sudut pandangnya juga bukan percampuran, tapi ta'arudul asli wa dzahir. Maksudnya ta'arudul ada asalnya halal semua. Hewan-hewan itu tadi, tumbuhan-tumbuhan itu tadi, tambang-tambang itu asalnya halal. Bisa dipakai tasarruf sehingga transaksinya bisa saling ridho. Hanya saja dia itu mengalami penyebab yang dia tidak halal lagi. Ini bukan haram yang tak terhingga baru masuk dengan bukan ini. Ini itu asalnya perkara halal kabeh mau berperang. Cuman dia itu asalnya haram terus tertimpa dengan sebab yang menjadikan haram. Berarti apa? Ta'arudul asal wal ghalib. Ini seperti pendapat Imam Syafi'i ketika menghukumi najis. Di mazhab Syafi'i, hukum najis itu bagaimana? Ya, sholat jalan raya. Boleh tidak sholat di jalan raya? Yang itu ada aslinya suci, tapi ada lumrahnya, bolehnya dia terkena najis. Menurut kita sholat di jalan raya sah asal apa? Obat menolongi orang najis. Wudu pakai wadahnya orang-orang musyrik boleh. Sholat di kuburan yang di gedung boleh. Itu semua boleh. Lah, kebolehan sholat di jalan, terus berwudu pakai wadahnya
kebolehan itu semua kita gunakan di kasus ini. Ya. Dapat boleh semua tadi loh. Nabi itu wudhu pakai wadahnya perempuan musyrik. Sayyidina Umar pakai guci wudhu dari air gucinya perempuan Nasrani. Padahal namanya orang musyrik sama Nasrani, minumnya khamr, makannya babi, tidak menghindar kenal najis. Nah. Bahkan mereka itu kalau pakai lulang sudah di kulit binatang sudah disamak, sebetulnya sudah suci gitu ya. Tapi ketika dia asalnya suci, proses penyamaan itu terus kemudian wedel ya, dipintal, diwarnai, dibinatu, dijahit, semua itu tersentuh, itu bersentuhan dengan benda-benda najis itu. Ya karena orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik. Bahkan mereka ini, tapi sahabat kan tetap berpakaian. Gitu. Sahabat-sahabat itu juga makan roti dari gandum. Padahal kita tahu, ya, kalau mau makan roti tidak dicuci dulu. Nah gandumnya dulu itu di nalika digiling, ditumbuk, dibuat tepung. Itu belum ada pabriknya, belum belum pabrikan, belum ada mesinnya. Apa? Ya tidak nganggo kewan, nganggo sapi, nganggo hewan-hewan. Yo bayangi sing barang nggone gandumnya. Gak mungkin ini gak kena. Yo gak lekongnya. Tapi sahabat kan makan roti, mau sing digiling. Sahabat juga naik kendaraan ini di punggungnya ono kringete. Sebelum naik sahabat gak mencuci itu. Padahal jenenge kewan itu mesti bulang-buling najis. Atau lebih awal lagi, kendaraan yang ditunggangi itu dulu keluar dari simbolnya, dari induknya, itu basah dia najis. Yo kadang kena hujan terus, kan kadang juga tidak kena. Tapi sahabat kalau mau naik kendaraan itu juga tidak dicuci dulu. Sahabat juga jalan kaki tanpa sandal. Atau kalau sampai ke sandalnya dipakai sholat. Biasa duduk di tanah. Gitu. Tapi di saat yang sama mereka ini kalau tahu ada kotoran, ada terkencing, itu memang dihindari. Tuh. Pokoknya asal jalan raya tidak terlihat ada anjing kecil di situ, di situ gitu ya. Ya sudah, sholat dipakai sholat saja. Jangan terus kamu juga, bisa jadi zaman sahabat itu rata resik. Kewan gantung lewat ratan itu bikin busuk-busuk. Yura dari masa ke masa yo kewan yo meneku berkeliaran. Dari kota ke kota, dari kawasan ke kawasan yo kewan ya seperti itu. Ya. Jadi dia kesimpulannya para sahabat itu tidak menghindarkan hal-hal berpotensi najis kalau tidak melihatnya langsung. Itu kalau tidak melihatnya langsung. Sahabat-sahabat itu masuk pemandian, wudhu pakaian, wudhu dari danau, airnya mau sedikit, ya dibuka kecak, ya dibuat, tapi dipakai terus sahabat itu. Dan ini masih dicoba. Makanya dari dulu pas apa ya, kita Bukhari kan bicara soal air, Imam Ghazali ini memang mazhabnya Syafi'i, tapi tidak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa air, artinya air kecil, air yang sedikit
air sedikit kena najis tidak berubah menurut Syafi'i najis. Menurut Imam Ghazali tidak, kalau tidak berubah sampai dalilnya ada belasan itu argumentasinya Imam Ghazali. Ya tidak apa-apa. Tuh. Ya. Nah ini salah satunya ini danau kecil-kecil itu airnya hanya sedikit. Orang datang pergi, yo hewannya dia. Soalnya pakai mandi di situ, minum ya di situ, mandi ya di situ, wudhu ya di situ. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita menganggap mayoritas harta terbanyak harta ini yang haram, karena harta itu sumbernya dari 3 binatang, tumbuhan dan tambang, itu sudah tercemar semua. Induk-induknya sudah tercemar semua, terus kita simpulkan ini lebih banyak yang haram, itu salah. Ini bukan percampuran antara halal dan haram yang ghairu maksud, tetapi ini harta-harta ini asalnya halal, terus umumnya terkena sebab yang menjadikan haram. Berarti teorinya ta'awudul asli wa dzahir, bukan ikhtilaful haram ghairul maksud dan halal ghairul maksud, bukan. Kau tenang ngomongnya, bukan kau dengar di bantah itu kan terkecoh. Kalau tak dina Allah